Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Saya ingin berbicara zikir nih. Anda sudah menonton zikir ya. Zikir itu untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh agama. Berzikir jelas perbuatan mulia. Berzikir tentunya perlu tuntunan syariat. Tidak sekedar berzikir, tapi berzikir sesuai dengan cara-cara syariat. Banyak agama bikin aturan-aturan sendiri di dalam agamanya. Kita tidak perlu menyebutkan agama apa saja. Tapi yang jelas, hampir seluruh agama di dunia ini bikin aturan sendiri. Kecuali Islam diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam berzikir. Ada zikir yang sifatnya syar'i, ketika dilafadzkan harus mengikuti tuntunan. Dan ada zikir kauniyah, yang tak perlu tuntunan. Zikir kauniyah ini misalnya ya mengingat ciptaan Allah dan sebagainya. Ya, termasuk mengingat keberadaan kita sebagai insan ciptaan Allah, alam semesta dan sebagainya, itu kauniyah. Bisa menjadi media zikir. Tapi kalau zikir-zikir yang syar'i, apalagi dilakukan dengan cara kompak dan berjemaah dalam satu shaf dengan gerak-gerak tertentu, itu pasti dibutuhkan keterangan dari Allah dan Rasulnya. Apalagi menyebut lafaz-lafaz zikir. Padahal kalau kita pelajari dalam kitab Imam Nawawi, misalnya Al-Adhkar Imam Nawawi, banyak sekali zikir-zikir yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah dengan keutamaan yang berlipat ganda. Bukan keutamaan yang dibuat-buat oleh ulama-ulama tertentu, tapi Rasulullah sendiri yang memberi keutamaan tentang zikir tersebut. Misalnya, pahalanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ada lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ada, baca 100 kali akan dihapus meskipun sebanyak busa di air itu dosanya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir ini yang diajarkan. Barang siapa membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu ada hadisnya. Semua ada hadisnya yang berkaitan dengan zikir. Tetapi masalahnya, kalau berzikir semau-maunya, dengan gaya-gaya tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan kaifiat tertentu, itu juga harus pakai dalil. Apalagi menggerak-gerakkan kepala, menggeleng-gelengkan seperti yang Anda tonton, sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu bagian dari ajaran agama. Ya, bukan bagian dari ajaran agama. Tetapi diciptakan sendiri, lafaz juga diciptakan sendiri, gaya diciptakan sendiri. Tentunya yang demikian
perlu keterangan syar'i. Apakah yang demikian pernah dilakukan oleh para orang yang jauh lebih mulia dari mereka? Yaitu kalangan sahabat, imam yang 4 lah. Panutan mereka, apakah pernah berzikir semacam itu? Ya, yaitu mengundang jemaah, mereka berada dalam satu wadah, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Apakah ada yang seperti itu? Ini perlu tuntunan semua, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang salah berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah zikir dalam rangka bermunajah, mendekatkan diri, taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya sekadar berzikir semau-maunya, tidak mengikuti tuntunan, artinya kita telah menyamakan agama kita dengan agama-agama yang lainnya, yang membolehkan dengan semau-maunya, bikin cara ibadah sendiri, bikin cara berzikir sendiri, bikin cara, bahkan kalau perlu menyanyi-nyanyi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang di luar agama kita. Mudah-mudahan kita tidak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, tapi kita berada di atas prinsip sunnah, yaitu prinsip yang benar-benar datang dari Allah, datang dari Rasulnya, dan diajarkan kepada para sahabat. Kemudian kita menjadi, yaitu muttabi, yang selalu ittiba kepada cara-cara mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan ilmu kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.